Waspada, hati-hati bila Anda gagal bayar di pinjaman online itu berdampak buruk. Karena kalau Anda gagal bayar di pinjaman online ataupun di paylater, kalian itu nggak akan bisa dapat kerja dan bakalan kesulitan untuk melamar kerja, melakukan kredit kendaraan, atau melakukan pinjaman online atau mengajukan KPR. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang proses gagal bayar atau sudah tidak lagi mampu membayar utang pinjol, wajib banget ini kalian simak ini baik-baik agar kalian dalam proses gagal bayar, dalam proses Anda kondisinya memang kredit macet, ini bisa kalian pahami dan langsung kalian bisa praktekkan, karena nanti akan gue berikan solusinya. Ketika kalian memiliki kredit macet, gagal bayar di pinjaman online dan paylater, karena OJK mengumumkan bahwa anak muda kalau nggak bayar pinjol atau tidak bayar paylater, ini sangat berdampak sangat buruk sekali dan sangat serius sekali, karena nantinya kalian bakalan kesulitan untuk melamar kerja. Dan berita ini sebenarnya sudah rame sekali di dalam media sosial, yaitu di Twitter. Ini lagi rame-ramenya, dan bahkan di media massa juga sudah mempubliknya itu ya. Jadi anak muda yang gagal bayar pinjol ataupun paylater, kalian gak usah takut bila Anda sedang gagal bayar, bila Anda kreditnya macet. Gak usah takut ya bro, gak usah takut kalian gak dapat kerja gara-gara kredit macet. Nah, di sini nanti akan gua berikan solusi dan tipsnya agar kalian itu tenang dalam proses gagal bayar ataupun tidak lagi takut yang namanya kredit macet. Sebelum gua melanjutkan ke dalam videonya, di sini bagi teman-teman yang belum subscribe dan juga belum mendukung dari channel YouTube Tulus Pinjol, silakan saja lah kalian tuh langsung klik tombol subscribe, like, dan juga share. Dan apabila kalian ingin mau dapatkan info terupdate di dalam media Tulus Pinjol, silakan saja nyalakan tanda loncengnya. Dan apabila teman-teman di sini memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silakan kalian curahkan di dalam isi komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman juga di sini yang belum join bergabung di dalam grup Telegram gua dari media Tulus Pinjol, silakan saja kalian langsung join di dalam grup gua itu secara gratis. Untuk link grupnya ada di dalam deskripsi. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di media Tulus Pinjol. Pada video kali ini akan membahas tentang anak muda memiliki skor kredit buruk ataupun skor kreditnya sudah macet di dalam SLIK OJK. Ini anak muda ini tidak bisa melamar kerja dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan akibat anak muda ini memiliki tunggakan di pinjaman online ataupun di paylater. Dan ini fakta terjadi karena OJK juga sudah mengumumkan bahwa anak muda kalau misalkan nggak bayar pinjol ataupun nggak bayar paylater, ini berdampak serius juga, yaitu kalian nggak akan bisa yang namanya mencari pekerjaan atau tidak bisa lagi melamar pekerjaan. Jadi bagi teman-teman di sini tolong simak dan perhatikan, nanti akan gue berikan solusinya. Ini lagi rame bro di Twitter dan juga di media online gara-gara ya masalah kredit macet, nggak bisa melamar pekerjaan. Lagi rame ini bro. Ya di sini gue akan berikan solusi dan tipsnya aja ya bro, agar kalian tuh tahu dan juga paham dan juga nggak takut lagi gara-gara ya informasi ini beredar di mana-mana dan membuat anak muda ini makin takut. Nggak usah takut bro. Ya di sini gue langsung saja memberikan solusi dan juga tipsnya dan juga sekaligus informasinya. Jika Anda memiliki keterlambatan di pinjaman online, sini gue akan bahas tentang pinjaman online dulu. Sehabis itu nanti akan gue bahas tentang paylaternya. Apabila kalian memiliki keterlambatan atau sudah kredit macet di dalam pinjaman online legal, kalian gak usah takut, kalian tetap tenang ya, bahwa ada beberapa aplikasi pinjol yang memang ada asuransinya. Artinya ketika kalian memiliki keterlambatan ataupun sudah gagal bayar lebih dari 3 bulan, udah 6 bulan, sudah 1 tahun, maka data Anda di SLIK OJK itu statusnya bersih dan lunas. Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan gue jelaskan. Jadi teman-teman tolong perhatikan baik-baik ya bro. Nah, jadi bagi teman-teman,
Kalau memang kondisi kalian sudah tidak mampu membayar, kalian juga harus siap menerima resiko dan konsekuensinya. Itu satu dulu yang kalian pegang. Yang kedua, kalian itu nggak usah lagi takut yang namanya mencari pekerjaan. Bila Anda ingin melamar pekerjaan di ASN, tentu ini membutuhkan skor kredit yang bagus. Tapi kalau di perusahaan swasta yang biasa-biasa saja, itu bisa bro masuk. Karena perusahaan-perusahaan swasta itu mengandalkan yang dibutuhkan adalah skill, bukan skor kredit. Banyak di kalangan gua, mereka masih mendapatkan pekerjaan dalam kondisinya dia kredit macet. Tidak semua perusahaan yang memakai skor kredit bagus. Enggak semua, kecuali kalian itu ngelamar sebagai ASN atau pegawai negeri. Nah, ini yang kalian benar perhatikan. Bila Anda ada niatan mau melamar pekerjaan sebagai ASN ataupun pegawai negeri, ini yang kalian benar-benar perhatikan, jangan sampai skor kredit kalian buruk. Tapi jika Anda menargetkan sebuah pekerjaan yang di perusahaan swasta, kalian nggak usah takut. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta di luar sana itu masih menerima Anda dalam kondisi skor kredit kalian buruk. Ya, nggak usah takut bro. Di balik tembok ini masih banyak pekerjaan yang membutuhkan kalian walaupun skor kredit kalian buruk. Memang di berbagai media sosial itu ya, di Twitter, ini lagi rame. Banyak juga dia mengeluhkan katanya dia sudah fresh grad gitu kan ya, tapi katanya dia nggak lolos gitu dalam seleksi untuk melamar pekerjaan. Hati-hati dalam membaca sebuah postingan ataupun informasi di dalam media sosial. Bisa saja ini adalah permainan DC untuk menakuti kalian dalam proses gagal bayar. Ini momen dari gerombolan-gerombolan DC karena tagar ini sedang viral. Ya, yaitu tagarnya buy checking di dalam Twitter. Ini lagi ramenya. Ini momen DC untuk menjatuhkan mental kalian melalui postingan-postingan yaitu gagal bayar pinjol. Anda tidak bisa melamar pekerja. Makanya dia terus menaikkan tagar itu seolah-olah dia itu adalah sebagai nasabah, sebagai memang pelamar pekerjaan. Bisa saja itu adalah sebuah drama ataupun sebuah permainan yang bisa menaikkan tagar. Ketika tagar ini naik, maka orang-orang ini akan menyoroti bahwa oh iya ini sangat serem. Sebenarnya ini setelah gua melihat ini biasa-biasa aja bro. Ya, biasa-biasa saja, enggak menakutkan gitu. Nah, kalau misalkan semua perusahaan menerapkan itu peraturan itu, maka ini berdampak besar bagi ekonomi Indonesia. Bisa saja udah nganggur gara-gara cuma skor kreditnya doang. Berapa juta orang, berapa ribu orang di Indonesia ini yang sudah kreditnya buruk gara-gara pinjol, sudah buruk kreditnya gara-gara KPR, ataupun sudah banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang sudah memiliki skor kreditnya buruk. Bayangkan saja bro, kalau misalkan ada 1 juta orang yang memiliki skor kerja buruk, maka perusahaan-perusahaan swasta di luar sana yang mungkin dia tidak akan mendapatkan SDM-nya atau tidak mendapatkan manpower-nya dari sebuah perusahaan tersebut. Ini berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Makanya ada beberapa perusahaan ya yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan, ini bisa saja bro, kalian bisa melamar di sana. Ya bro, sekali lagi gue ingatkan, kalian gak usah takut yang namanya gak dapat pekerjaan. Nah, di sini gue perlu ulangin lagi, jika Anda memang menargetkan sebuah perusahaan itu ya adalah sebuah Anda menjadi pegawai ASN, ini jangan sampai buruk karena pasti nggak bakalan lolos ataupun tidak akan lolos seleksi untuk menjadi pegawai ASN ataupun pegawai negeri. Ya, banyak teman-teman gue yang kerja di BUMN tuh masih enak-enak, dia galbay. Padahal ada teman-teman gue yang masih ada bersangkut pautnya dengan BUMN, dengan pemerintahan, dia masih enak bro, padahal dia memiliki skor kredit yang buruk. Itu poin yang pertama sudah gue bahas, dan sekarang gue akan bahas tentang poin yang keduanya. Masalah Peter juga sama seperti itu. Ya, nah di sini bagi teman-teman, kalau misalkan kalian sudah gagal bayar, banyak aplikasi yang kalian sudah gagal bayar, banyak aplikasi yang sudah memang kalian gagal bayar dan ratusan juta, kalian nggak usah takut bro. Ya, nggak usah takut. Kenapa gue sampaikan nggak usah takut seperti itu? Karena ada beberapa aplikasi pinjaman online
Dan juga ada beberapa member di dalam grup Telegram gua, dia sudah gagal bayar selama 3 bulan, selama 6 bulan, itu dia datanya bersih. Kalau Anda nggak percaya, silakan cek video gue sebelumnya. Sebelumnya itu gue juga sudah banyak sekali memposting dan menginformasikan tentang Slick OJK dari pinjaman online. Gue juga ada sepil data pribadi gue, data pinjol yang sudah gue gagal bayar, itu ternyata data gue lunas. Gue macet di KTA Bank Permata dan kartu kredit Bank Permata. Pinjol yang lainnya lunas. Aku laku peleter dari Kredivo, Kredit Pintar, itu lunas. Kredito lunas, bersih data gua, statusnya lunas bro. Kalau kalian gak percaya bisa cek video gua, yaitu gua gagal bayar pinjaman online, itu utang auto lunas. Itu pribadi gue sendiri, karena pada bulan Agustus, awal bulan Agustus lalu di tahun 2023, gue sudah print slip OJK, namun isinya dari pinjaman online yang sudah gue gagal bayar, ini statusnya auto lunas. Nah, lalu ada juga pertanyaan dari beberapa member ataupun dari penonton yang saat ini sedang menyaksikan, Bang, pinjol apa saja yang tidak masuk Slick OJK dan bisa enak untuk digalbay? Untuk daftar listnya itu juga sudah gue buatkan di dalam website dari Tulis Pinjol, dan juga gue sudah publish di channel YouTube gue. Jadi kalian bisa cek di website gue ataupun di YouTube gue mengenai hal tersebut. Jadi teman-teman gak usah takut masalah berita seperti itu. Ya, ini gue bisa berasumsi bahwa yang sedang ramai di Twitter ini adalah permainan dari para DC-DC. Ini momen dia untuk ngebom ataupun untuk menjatuhkan mental kalian. Memang pekerjaan itu adalah mata pencaharian. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat untuk mencari pekerjaan. Di belakang tembok ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang ingin menerima Anda sebagai pegawai ataupun sebagai karyawannya. Gak usah takut bro. Ya, ingat bro, kalau ada 1 juta warga Indonesia yang melakukan kredit macet, ini berdampak buruk dari si pinjolnya, berdampak buruk dari ekonomi yang ada di Indonesia ini. Ya. Nah, buat teman-teman, kenapa pinjol yang legal ataupun yang peleter, di saat nasabah memiliki keterlambatan ataupun sudah gagal bayar pinjol, itu bisa lunas. Kenapa seperti itu? Nah, dia sudah memakai asuransi untuk menjaga kualitas dari platformnya. Kalau misalkan dari platformnya ini banyak nasabah yang memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar, ini bisa jadi warning dari OJK-nya. Ini bisa warning dari platformnya. Nanti si OJK ini akan menyoroti dari platform ini. Kenapa pinjol ini banyak nasabah yang memiliki kredit macet? Makanya untuk menjaga kualitas dari si platform ini, mereka dari perusahaan-perusahaan menggunakan asuransi. Artinya utang kalian tuh bisa recover. Makanya teman-teman kalau misalkan sudah nggak mampu membayar, sudah nggak mampu lagi namanya untuk melunasi, di stop dulu pembayarannya. Jika Anda memang sudah memiliki uang lebih, silakan bayar pokoknya saja. Bernegosiasilah kepada pinjolnya untuk melakukan bayar pokoknya saja. Nah, untuk bayar pokoknya itu juga sudah gue jelaskan dan gue sudah praktekkan bagaimana kita mau bayar pokoknya di dalam pinjol tersebut. Ada tata caranya, nggak sembarangan kalian untuk bayar pokoknya saja. Kenapa? Agar kalian tuh tidak kena ditipu. Nah, jadi bagi teman-teman, itulah yang gue bisa sampaikan di dalam channel YouTube gue mengenai ya gara-gara gagal bayar pinjol ataupun sudah kredit macet, nasabah tidak bisa melamar pekerjaan. Wow, ini sih biasa aja bro. Jadi bagi teman-teman di sini gue sarankan gak usah takut bro, gak usah takut yang namanya gagal bayar pinjol bro, gak usah takut. Ya sekali lagi gue ingatkan, di Indonesia banyak loh yang kredit macet, yang sudah gagal bayar pinjol, yang sudah diteror, yang sudah didatengin. Ini banyak bro. Nah, selepas dari video ini nanti akan gue tayangkan lagi ada beberapa aplikasi pinjol legal, dia bisa melunasi utang kalian. Nanti selepas ini akan gue publik ya. Jadi malam ini gue akan buat 2 konten.
Mungkin itu saja informasinya, nanti akan kulanjutkan lagi mengenai seleksi OJK ataupun dari nasabah gagal bayar pinjol itu tidak mendapatkan pekerjaannya. Jadi bagi teman-teman itu pasti akan bertanya, Bang, itu infonya benar atau enggak? Infonya benar, bro. Infonya benar. Dan sebelumnya gue juga sudah baca-baca beritanya. Ya, itu banyak berita-berita yang gue sudah baca. Ternyata ya memang kalau misalkan kalian nggak bisa melamar kerja dan perusahaan ini ada standar untuk calon dari pegawai itu bisa lolos tes kalau Anda skor nya bagus. Nah, standar dari perusahaan ini jika ada dalam kondisinya call 5 atau statusnya kredit macet, maka Anda tidak lolos dalam seleksi untuk melamar kerja. Tapi kalau si telat bayar 3 bulan, 6 bulan ya, baru call 2, call 3 ini masih tergolong aman. Tapi kalau sudah call 5 atau sudah kredit macet, itu kalian tidak akan dapatkan pekerjaan. Asalkan perusahaannya itu menerapkan aturan yang namanya memakai skor kredit bagus ya. Dan juga teman-teman, apabila ya di sini teman-teman yang ingin bergabung join di dalam grup Telegram gue, silakan saja langsung join. Dan juga informasi tentang TC lapangan, tentang pinjol masuk di OJK, tentang pinjol yang aman di Galbay itu juga gue sudah publik di website Tool Pinjol. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau tahu info terupdate-nya, silakan saja langsung cek di website gua. Jadi di sini gua ada 2 versi, di website sama di YouTube. Nah, mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bro. Salam Galbay, jangan takut pinjol. Pinjol hanya sebentar aja, bro. Tapi ingat, kalian juga harus bisa mengelola keuangan Anda. Jangan gara-gara pinjol hidup Anda belangsak. Stop pinjol dan stop untuk membayar pinjaman online secara maksa diri.